I just had to let you know you're Wow, tahu nggak kamu? Dulu kopi sempat dianggap minuman berbahaya di Eropa karena efeknya yang bikin melek dan beda dari minuman biasa. Kopi pertama kali masuk ke Eropa lewat jalur perdagangan dari Timur Tengah dibawa oleh para pedagang ke pelabuhan-pelabuhan besar seperti Venice. Awalnya kopi dicurigai. Banyak orang merasa minuman ini aneh dan bahkan dianggap membawa pengaruh buruk karena efek stimulasinya. Tapi, para intelektual dan bangsawan mulai menyukai kopi. Mereka merasakan manfaatnya untuk berpikir lebih tajam dan tetap fokus. Kedai kopi pun akhirnya mulai bermunculan di kota-kota besar Eropa. Jadi tempat diskusi, debat, bahkan cikal bakal budaya baca dan tulis modern. Gak lama kemudian, kopi dibawa ke Nusantara oleh Belanda. Indonesia pun tumbuh jadi salah satu penghasil kopi terbaik dunia. Sekarang kopi bukan cuma jadi minuman biasa, tapi bagian dari gaya hidup global. Jadi kamu tim kopi panas atau kopi dingin? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah ekologi industri, yaitu membuat asbak dari ampas kopi yang ramah lingkungan. Baiklah, berikut nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Muhammad Hafiz. Saya Dina Putra Lakra. Saya Inul Himawan. Saya Muhammad. Saya Dia Siti. Dan 3 orang lainnya yang tidak dapat hadir. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari proyek kami ini. Proyek kami ini bertujuan untuk mengurangi limbah ampas kopi yang dibuang di lingkungan, menciptakan produk fungsional dan estetis, menerapkan prinsip ekonomi sirkular, dan mengkaji penerapan DFE serta MFA dalam pengembangan produk, dan juga menunjukkan potensi bisnis berbasis limbah. Konsep dalam ekologi industri ini, konsep dasarnya ekologi industri menekankan bahwa limbah dari suatu proses dapat dimanfaatkan menjadi sumber daya untuk proses lain. Pada proyek ini, ampas kopi jadi tidak menjadi sampah, malah ampas kopi ini menjadi bahan baku untuk produk ini. Manfaat dari ampas kopi. Mengapa ampas kopi bernilai tinggi bagi lingkungan? Ampas kopi ini mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Dapat didaur ulang menjadi berbagai produk kreatif dan bernilai guna tinggi, mengurangi limbah organik yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar, serta ramah lingkungan dan dapat dijadikan bahan kompos alami yang dapat menyuburkan tanah. Nah, di slide ini menunjukkan alasan kami kenapa kami memilih membuat asbak dari ampas kopi. Jadi, kopi ini udah jadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari, mulai dari kafe-kafe hits sampai ke warung-warung pinggir jalan. Dari hasil wawancara kami, ampas kopi yang dihasilkan di kafe luar garis itu menghasilkan limbah sebanyak 10 kg dari hanya satu kafe saja. Bayangkan jika di Tiban ini ada lebih dari 10 kafe yang ada di sini. Bayangkan kalau di Batam, di Indonesia, di dunia, kayak mana kalau nggak ada lagi? Jadi sayang banget kalau ampas kopi ini hanya menjadi limbah. Dari situlah ide kreatif kami muncul untuk membuat asbak dari ampas kopi. Poin-poinnya, kopi menjadi tren gaya hidup masa kini, menghasilkan jutaan ton ampas kopi sejak tahunnya. Yang kedua, ampas kopi sering terbuang sia-sia dan mencemari lingkungan sebagai limbah organik. Yang terakhir, diperlukan solusi inovatif dan ramah lingkungan untuk mengolah limbah ampas kopi menjadi produk berguna seperti asbak.
Setelah ada reuse, kita ada recycle produk, itu dapat dihancurkan kembali sebagai material yang komposit. Nah, selain ada reuse dan recycle, ada juga sustainable material. Itu menggunakan material yang berasal dari limbah organik. Setelah sustainable material, ada juga long life product. Itu produk yang tahan lama sehingga tidak cepat menjadi sampah. Untuk pengembangan kedepannya, itu inovasi selanjutnya menggunakan bioresin yang lebih ramah lingkungan, produksi skala UMKM kerjasama dengan coffee shop, pengembangan produk lain seperti pot tanaman, dokumen kunci, tempat lilin, aksesoris, dekoratif. Untuk dampak berkelanjutannya, itu dari dampak lingkungannya ada pengembangan limbah organik, pemanfaatan sumber daya secara efisien. Ada juga di dampak sosialnya, peluang usaha masyarakat, mendorong kreativitas produk daur ulang. Untuk dampak ekonominya, menjadi daya tambah mengubah potensi pengembangan UMKM hijau. Dari limbah menjadi produk berguna. Jadi ada proses daur ulang dari ampas kopinya. Yang pertama adalah pengumpulkan. Jadi kita pertama itu mengumpulkan ampas kopi dari kedai atau rumah tangga. Lalu yang kedua keringkan. Jadi setelah ampas kopi dikumpulkan dari toko-toko kopi, kita mengeringkan ampas kopi di bawah sinar matahari kurang lebih selama 1 jam atau bisa juga 1 hari. Setelah dikeringkan, selanjutnya adalah mencampur bahan. Campur ampas kopi dengan bahan perekat, yaitu kita menggunakan resin. Setelah ampas kopi dan resin dicampurkan, itu akan dicetak ke dalam cetakan asbak dan tunggu hingga kering sampai keras. Sekarang kita udah tahu langkah-langkah pembuatan asbak dari ampas kopi ini. Itu pertama kita kumpulkan ampas kopinya itu yang sepenuhnya aja dari yang kita buat produknya. Terus keringkan itu jemur di bawah matahari ya teman-teman. Tapi kalau lebih cepatnya mungkin di oseng di atas kompor ya. Kalau kami dari keringkannya itu dari matahari langsung. Terus ketiga itu campurkan ampas kopi kering dengan perangkat seperti resin epoksinya. Terakhir cetak masukkan dalam cetakan asbak pada waktu keringkan hingga keras dan siap pakai. Itu tahap terakhirnya udah dicetak ya. Selanjutnya itu kelebihan produk asbak dari ampas kopi ini. Poin pertama itu peluang usahanya kecil, modal itu minim, untungnya maksimal. Karena ampas kopi itu kan gratis ya, kita bisa mudah dapat dari mana-mana. Terus yang kedua tuh ramah lingkungan dan eco-friendly dalam setiap prosesnya. 3, manfaatkan limbah ampas kopi yang terbuang menjadi produk bernilai. 4, biaya produksinya itu rendah karena menggunakan bahan daur ulang bekas. Selanjutnya itu desain unik dan pengurangan limbah ampas kopi. Desain unik itu mungkin kita bisa cetak semuanya ya. Dan terus keunggulan utamanya itu biaya produksinya murah karena bahan-bahannya gratis atau sangat terjangkau, bisa jadi peluang usaha kecil dengan modal minim dan potensi besar yang memungkinkan. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita ada kekurangan produk yang masih dalam pertimbangan. Yang pertama, proses pengembangan ampas kopi memakan waktu 2-3 hari tergantung cuaca. Ya, itu benar karena kita membutuhkan cuaca yang panas, apalagi pada beberapa hari ini hujan-hujan terus ya. Lalu totalitas resin tanpa dihitung yang memadai bisa membahayai pernapasan karena baunya resin itu sangat tajam dan sangat menyengat, apalagi bisa merusak paru-paru. Lalu perlu perawatan khusus agar tidak mudah rusak. Karena itu tidak terlalu benar juga sih sebenarnya, karena dia resin kan, dia tidak akan hancur juga dalam waktu dekat gitu. Baru ini adalah produk asbak ampas kopi kami. Bisa kita lihat, ini adalah tampak depannya. Bisa kita lihat langsung dari produknya seperti ini. Sama kan? Ya sama. Ini barangnya. Baru asbak kopi
kopi sebenarnya banyak bentuknya, cuman yang kami pikirkan mungkin ini yang paling bisa kami buat atau familiar. Oke, lalu tempat atasnya, tempat atasnya seperti ini. Ada tempatnya ya, bisa taruh taruh abu, terlihat motif alaminya dari si kopinya, ampas kopinya. Jadi nampak gitu ya. Lalu detail teksturnya bisa kita lihat keseluruhannya. Oke, boleh lagi. Itu ya nampak ada alaminya terbuat dari ampas kopi. Oke, baiklah, saya akan menyampaikan jawab saya, yaitu mengenai LCN, Life Cycle Assessment ya. Dari kernel to grade, dari buaya hingga liang lahat, dari ekstraksi bahan baku sampai limbah ya, diolah lagi recycling. Nah, jadi di sini gambarnya. Nah, dari ampas kopi, dari kafe-kafe, kami koleksi, kami keringkan, kami mix, kami campurkan dengan bahan perekatnya. Bahan perekatnya, selain ada kawan-kawan, bahan perekatnya itu nggak ada resin, bisa yang lain juga yang lebih ramah lingkungan gitu. Karena kemarin kami udah coba dengan bahan yang lain, gagal. Makanya resinnya kemarin jadi. Kalau udah kami cetakan, inilah produk eco-friendly, itu asbak kami. Nah, berikut poster kami pas pemilihan kemarin. Oh ya, FPI Pak, kawan-kawan menang kemarin Pak. Ini dia. Pas MPS kemarin menang. Oke. Exhibition booth terbaik TI 24. Produk, tantangan dan pertimbangan dalam pembuatan. Di sini ada proses penerimaan ampas kopi itu memakan waktu 2 hari sampai 3 hari tergantung cuaca. Nah, kalau misalnya kita keringkan itu di cuaca yang panas, mungkin dia bakal lebih cepat kering gitu. Terus yang kedua ada totalitas resin tanpa alat pelindung yang memadai, bisa berbahaya bagi saluran pernapasan. Nah, ini resin ini adalah termasuk bahan yang bahaya kalau buat kena anggota tubuh gitu. Jadi kita harus tetap hati-hati untuk membuat ampas kopi ini. Terus yang ketiga ada perlu perawatan khusus agar tidak mudah rusak. Mengapa ampas kopi bernilai tinggi bagi lingkungan? Yang pertama, ampas kopi mengandung nutrisi bermanfaat untuk tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman secara alami. Yang kedua, mengurangi limbah organik yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, dapat didaur ulang menjadi berbagai produk kreatif dan bernilai guna tinggi. Lalu selanjutnya ramah lingkungan dan dapat dijadikan bahan kompos alami yang menyuburkan tanah. Proses daur ulang ampas kopi. Kumpulkan ampas kopi dari kedai atau rumah tangga. Keringkan ampas di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 jam. Lalu selanjutnya mencampur bahan, yaitu mencampur ampas kopi dengan bahan perekat seperti resin, sehingga menggunakan resin dan cetak produk siap. Cetak ke dalam cetakan asbak, tunggu hingga kering dan keras. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan asbak dari ampas kopi. Untuk tahapan berikut, cara membuat asbak ramah lingkungan dari ampas kopi. Kumpulkan ampas kopi bekas dari kedai kopi atau rumah tangga. Keringkan dan sama aja. Oke, kelebihan produk ini adalah peluang usaha kecil, modal minim untuk maksimal, ramah lingkungan dan eco-friendly dalam setiap prosesnya. Memanfaatkan limbah ampas kopi yang terbuang menjadi produk bernilai. Biaya produksi rendah karena menggunakan bahan daur ulang bekas. Desain unik dan mengurangi limbah ampas kopi. Keunggulan utamanya itu biaya produksi murah karena bahan baku gratis atau sangat terjangkau. Bisa jadi peluang usaha kecil dengan modal minim dan potensi pasar yang menjanjikan. Kurangannya, tantangan kami dalam pembuatan produk dalam proses pengiriman ampas kopi memakan waktu 2-3 hari tergantung cuaca. Toksisitas resin tanpa alat pelindung yang memadai bisa berbahaya bagi saluran pernapasan. Perlu perawatan khusus agar tidak mudah rusak.
Nah, berikut adalah contoh dari produknya. Permukaan yang kasar, bertekstur warna coklat dalam bekas kopi. Tanpa atasnya memperlihatkan motif alami dan campuran ampas kopi yang kuat. Dengan tekstur dari ampas kopi yang dipanen. Estetika natural dan eco-friendly. Nah, berikut adalah posternya. Asbak dari ampas kopi. Kita mulai dari atas. Ampas kopi. Manfaatnya menyuburkan tanah, bahan kompos yang baik, penjilat bau alami, bahan pembuatan kerajinan tangan. Oke, presentasi datanya di sini. Limbah kopi yang dihasilkan kedai kopi per hari itu 1,5 kg per hari. Bayangkan jika itu dalam sebulan menjadi berapa kilogram ampas kopi yang terdapat di bumi. Waktu terurai di tanah 24 sampai 48 jam yang butuh ratusan tahun. Plastik. Peningkatan sampah plastik kali pakai global sejak pandemi 3 kali lipat plastik yang harus kita kurangi. Indonesia berada di peringkat ke-8 penghasil sampah makanan terbesar di dunia. Ampas kopi menyumbang sebagian besar limbah kedai kopi saja. Limbah kopi hari ini adalah produk berguna esok hari. Kesimpulannya, ampas kopi yang selama ini dianggap limbah ternyata bisa diolah jadi produk yang berguna dan ramah lingkungan. Asbak dari ampas kopi ini membuktikan bahwa dengan kreativitas dan langkah sederhana kita bisa mengurangi sampah organik sekaligus menciptakan barang yang mempunyai nilai guna. Meskipun masih ada kekurangan dari segi ketahanan, produk ini tetap menjadi langkah kecil yang bermakna untuk menjaga lingkungan. Semoga proyek ini bisa menginspirasi banyak orang untuk memanfaatkan limbah di sekitar kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bersama kita wujudkan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan melalui inovasi sederhana. Ini kami dari investor, Pak. Ada yang mau invest nggak? Ayo, sini ayo. Sekian dari kami.